Selamat bergabung di channel Kerah Biru Televisi. Bentuk keberhasilan negara adalah ketika negara mengakui berbagai kesalahannya dalam mengelola hak hidup dan kehidupan masyarakat. Dan inilah Pulau Rempang. Pulau Rempang secara teritorial dan secara administratifnya masuk dalam wilayah Batam. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat video yang beredar terkait dengan kericuhan yang terjadi antara masyarakat dengan kepolisian di Kota Batam pada bulan September ini? Pada Kamis 7 September 2023 pagi, aparatur negara datang ke Pulau Rempang untuk memasang patok pembatas proyek pembangunan Eco City. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional ini ditolak keras oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan proyek yang akan dibangun oleh PT Makmur Elograha MEG ini akan menguasai seluruh tanah di Pulau Rempang. Padahal, area pemukiman masyarakat tidak sampai 10% dari luas wilayah Pulau Rempang. Masyarakat yang ada dari generasi ke generasi tersebut di Pulau Rempang menolak keras kasus penggusuran ini. Apalagi mereka telah menghuni Pulau Rempang sejak tahun 1834. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, terdapat 3 suku asli yang ada di Pulau Rempang. Yang pertama suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Luas pulau ini seluas 165 km persegi yang dihuni oleh 7.500 jiwa, yang terdiri atas 16 kampung tua dan beberapa pemukiman warga asli. Kemudian, mata pencarian masyarakat Pulau Rempang adalah nelayan dan pelaut. Nah, dapat kita bayangkan ketika penggusuran ini benar-benar terjadi, berapa banyak masyarakat yang akan kehilangan mata pencariannya. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai historis, konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2004. Yang pada saat itu diteken oleh Ketua DPRD yang bernama Taba Iskandar dan didukung oleh 6 fraksi, yakni fraksi PDIP, Golkar, PAN, TNI atau Polri, PKBB, dan Eka Bangsa. Surat ini menyetujui tentang investasi oleh PT Makmur Elograha atau PT MEG. Pemerintah Kota Batam pada tahun itu dipimpin oleh Wali Kota Batam yang bernama Nyat Kadir, yang ingin mengembangkan kawasan Rempang sebagai kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata meliputi kawasan wisata terpadu eksklusif atau KWTE. PT MEG adalah anak perusahaan grup Arta Graha milik Tommy Winata. Nah, beberapa dari kalian pasti tidak asing dengan nama Tommy Winata, seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik dari grup Arta Graha atau Graha Arta Network. Isi perjanjian pada tahun 2004 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Batam bersedia menyediakan tanah dan memberikan semua izin yang diperlukan oleh PT MEG. PT MEG mendapat konsesi selama 30 tahun yang bisa diperpanjang 20 tahun dan ditambah dengan 30 tahun sehingga berpotensi selama 80 tahun. Luas lahan yang dikerjasamakan berjumlah seluas 16.583 hektar. Ketika itu, Tempo mempersoalkan bahwa perjanjian itu dinilai merugikan negara. Apalagi, kerjasama yang dilakukan tidak memberikan ganti rugi kepada negara. Pada tahun 2007, rencana investigasi tersebut sempat mengalami kendala karena adanya aduan dari masyarakat yang mengaku telah merugikan negara senilai 3,6 triliun dalam kerjasama tersebut. Pada tahun 2008, Tommy Winata pun sempat diperiksa di Mabes Polri terkait hal tersebut. Proyek tersebut juga tak terwujud karena adanya masalah pembebasan lahan. Kemudian 19 tahun berlalu, kerjasama mengembangkan Pulau Rempang kembali lahir pada Juli 2023. Pemerintah menaikkan kerjasama dalam bentuk nota kesepakatan dengan Xinyi Group. Sebelumnya, Xinyi Group merupakan perusahaan asal Cina. Kemudian perjanjian baru ini ditandatangani oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM yang bernama Bahlil Lahadia di Chengdu, Cina, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Sinyi akan berinvestasi senilai 11,5 miliar US dollar atau setara dengan 172 triliun rupiah. Sinyi akan membangun pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang. Proyek ini pula kemudian dijadwalkan akan dimulai pada September tahun 2023. Ini bukan hanya berbicara tentang kericuhan dan investasi yang menggiurkan saja. Ini berbicara mengenai persoalan besar, persoalan hak asasi manusia dan human rights yang dirampas oleh negara dan kapitalisme untuk kepentingan investasi melalui penggusurannya dengan label kemajuan daerah yang dikembangkan oleh mereka, yang nyatanya kita tahu bahwa sedikit pun keuntungan itu sendiri tidak akan dirasakan oleh masyarakat ataupun warga negara Pulau Rempang itu. Apalagi kita tahu bahwa investasi dari Pulau Rempang tersebut syarat dengan kepentingan kapitalisme. Sebelumnya kita akan menjelaskan bahwasanya kapitalisme ini sendiri berwatak ataupun berciri untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan memperoleh kerugian sekecil-kecilnya. Bahkan bukan hanya kapitalisme ataupun investor saja. Jika itu dikelola oleh negara secara tunggal, tidak ada jaminan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pengelolaan usaha yang ada di Pulau Rempang akan menjamin hak hidup dari warga negara di Pulau Rempang. Hal ini bisa kita refleksikan melalui buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh negara dan buruknya distribusi kekayaan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat itu sendiri. Dan inilah Pulau Rempang. Sekian dan terima kasih.